yang perlu dilakukan saat mengikuti sekolah minggu. Bangun lebih pagi, siap-siap mandi, pakai baju yang bagus. Jangan lupa makan dulu. Jangan makan sambil sekolah minggu. Siapkan Alkitab, duduk yang manis, minta ditemenin orang tua ya. Ikutin gerakan kakak-kakak dan ikut bernyanyi. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Doanya ikut merem ya. Itu tadi saran mengikuti sekolah minggu. Dan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya adik-adik, hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami mau tetap untuk bersemangat memuji Engkau. Kami tetap semangat untuk mengikuti setiap aktivitas yang ada. Bahkan kami mau tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, saat pagi hari ini kita kedatangan tamu adik-adik. Nah, tamunya siapa coba? Ayo, tamunya siapa? Tamunya yang di video minggu kemarin, dia lupa datang sekolah minggu. Dia adalah Meus dan Lena. Halo Meus. Halo Kak Doni, apa kabar? Baik, Meus sudah mandi pagi ini? Sudah dong Kak. Kak Doni, aku bersuka cita. Puji Tuhan. Soalnya hari ini Meus sudah siap sekolah minggu. Iya betul. Nah adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan Meus dan Lena. Kita angkat satu pujian, kasih sukacita. Kasih sukacita ya teman-teman di rumah. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Lagi ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Lagi ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, Lagi. dan penguasaan diri. Nah anak-anak, Meus sudah jadi seorang pemenang. Dan setiap kita juga seorang pemenang. Katakan dengan iman, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak berlari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak berlari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak berlari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak berlari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak berlari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak berlari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari bertindak berlari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari Bukan menari. Bukan menari. bukan menari, bukan menari bertindak berlari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak berlari. Bukan menari bertindak berlari. Bukan menari bertindak berlari. Ada yang di rumah, kita mau percaya bahwa Tuhan masih bekerja dan Roh Kudusnya pasti tercurah bagi setiap mereka yang menantikan Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Bersama Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja
adik-adik yang di rumah, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang manis. Kami rindu merasakan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, Engkau manis dalam kehidupan kami. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atas. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis,
Tuhan kami. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti lewat streaming Tuhan. Urapi, bahkan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi, guru sekolah minggu kami akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini, supaya setiap anak-anak ini boleh mendapat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan di rumah. Puji Tuhan. Nah, saat ini kembali lagi dengan Kak Revi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bermain singkat sedikit nanti. Seneng gak? Senang. Nah, seperti minggu yang lalu Kak Revi kasih ayat hafalan. Ayo, siapa yang sudah hafal, siapa yang sudah upload nih? Kak Revi tunggu, guru-guru tunggu ya. Wahyu 14 ayat 15 bagian A. Terus minggu lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Masih ingat kan? Kisah Para Rasul ayat 8a. Nah, kita coba dulu ya, ayat 8a-nya aja dulu. Coba kita baca dulu sama-sama ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Nah, baca sama-sama ya. Kak Revi hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini ayat hafalan minggu lalu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bagian A. Nah, sekarang kita mau lanjutin ayat ini. Yuk masih timbulin Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sekarang. Semua satu ayat ini ya. Kita mau nyanyikan dengan lagu tapi kita baca dulu sama-sama sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yo. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yo, siapa yang sudah hafal seperti minggu-minggu yang lalu, upload video kalian di media sosial, suruh mama atau papa, terus kalian upload. Yuk, kita mau latihan ya, sambil nyanyi sambil gerakan yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi gitu adik-adik, lagunya sama gerakannya. Yuk ya, sekali lagi ya kita mau hafal ayat ini sambil nyanyi. Yuk yang di rumah excited dong, come on. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kasih tepuk tangan deh. Jadi Kak Revi tunggu aktivitas kalian di rumah, video kalian langsung diupload. Oke? Yuk sekarang kita mau aktivitas. Ya. Yuk Kak Doni. Yeay.
Halo, selamat pagi adik-adik. Saat pagi hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Doni. Tapi Kak Doni saat pagi hari ini berprofesi sebagai profesor. Nah, saat pagi hari ini Kak Doni nggak sendiri. Kak Doni ditemani oleh Profesor Samuel. Halo Kak Doni. Halo Prof. Halo adik-adik. Saat pagi hari ini kita mau bereksperimen apa ya Prof? Nah hari ini Kak Doni tahu nggak cerita Tuhan Yesus terangkat di surga? Oh tahu. Tahu. Nah hari ini kita mau buat awan. Gimana Prof caranya? Seperti Tuhan Yesus yang tertutupi oleh awan-awan, hari ini kita mau buat awan. Kita persiapkan dulu alat-alatnya Kak Doni. Alatnya apa aja? Nah, pertama siapkan toples. Toples. Nah jadi lihat di toples ini ada gambar Tuhan Yesus. Lihat nih Kak Doni. Ya. Nah, toplesnya bening atau berwarna Kak? Pokoknya harus yang bening ya, bening. Sampai Tuhan Yesusnya ini harus kelihatan. Nah, terus habis itu air panas, korek, tisu, sama es batu. Nah, langkah pertama Kak Doni, kita harus tuang air panasnya di toples. Nggak usah banyak-banyak ya Kak Doni ya. Gimana? Oh belum dibuka. Nah, segini aja ya Kak Doni. Ya wes. Oke. Terus selanjutnya Prof. Jangan lupa ditutup. Habis itu tisu. Ini tisu ya. Kurang kurang. Tambah lagi. Nah, dan tisunya ini nanti kita bakar. Minta tolong Kak Doni dibakarin ya. Nah, setelah dibakar nanti orang tua lihat anak-anaknya ya, jangan sampai apinya nanti besar. Jadi harus dijaga. Nah, habis terbakar dimasukkan di toplesnya. Udah siap, udah terbakar. Tutup. Nah, setelah itu nanti kita akan tutup toplesnya pakai es batu. Nah, ini Kak Doni dinyonyuin Kak Doni. Dinyonyuk. Nah, bentar. Nah, sampai nanti tisunya turun. Kalau udah terbakar, baru tutup sama es batu. Kita lihat awannya sudah mulai. Oh, awannya udah mulai banyak. Dan nanti Tuhan Yesus akan tertutup oleh awan-awan. Gimana Kak Doni? Udah tertutup belum? Oh udah. Nah kan? Adik-adik bisa lihat? Nah kan? Tuhan Yesusnya tertutup oleh awan-awan yang kita buat sendiri. Nah kan? Dari sini kelihatan nih Kak Doni awannya banyak kan? Iya, awannya banyak. Jadi nggak perlu ambil awan di langit, kita bisa bikin sendiri awannya Kak Doni. Iya, gimana keren enggak? Keren, mantap. Nah adik-adik, sekian eksperimen kita saat pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan aktivitas kita dengan Kak Luli. Dadah. Ya, jumpa lagi di JOTV Kids. Adik-adik, kali ini kita akan adakan permainan. Kalau biasanya nggak ada, tapi kali ini kita akan buat permainan. Kalau tadi kita sudah lihat eksperimen, kita mau mainan. Nah, permainannya seperti ini. Di sini ada 9 kaki. Adik-adik yang di rumah juga bisa ikuti dengan kotak-kotak lantai 9. Nah, nanti kakak-kakak yang di sini akan sudah manda atau tingbrok kalau Jawa bilang. Nah, nanti mereka akan ikuti Mbak Lulis. Nanti adik-adik ada rumusnya seperti ini. Tolong MM. Ini percobaan dulu supaya kakak-kakak bisa ikuti dulu. Oke. Gini ya, ini rumusnya. Adik-adik dilihat. Ya. Oke. Nah, sekarang kakak-kakak ikuti ya. Kak Kesia keliru. Kalau ada yang keliru, berarti ulangi dari awal. Yang depan ikuti, nggak boleh ada yang keliru. Jadi langkahnya juga harus sama. Oke, diulang ya. Jangan boleh ada yang salah. Ini sekarang tidak percobaan tapi sungguh-sungguh. Rumusnya diganti lagi. Ini rumus yang tenanan. Sudah? Diingat-ingat? Oke, dah ya.
Yang giginya masih kuning pasti belum mandi. Ayo siapa yang belum mandi? Ada enggak ya? Wah puji Tuhan, semuanya sudah mandi, sudah wangi semuanya. Nah itu contoh yang baik. Tadi siapa yang di rumah ikut main dengan Mbak Lulis? Siapa? Oh boleh angkat tangan, angkat tangan. Wow yang di rumah juga ikut main ya. Ya apa sih artinya permainan tadi? Nih Miss Evi kasih tahu. Tadi semua kakak-kakak yang di belakangnya Mbak Lulis, mereka melangkahnya ikuti Mbak Lulis, ya kan? Nah, begitu juga Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan yang banyak sekali. Selama Yesus hidup sebagai manusia di dunia, nah Yesus sudah meninggalkan banyak sekali keteladanan buat kita semuanya. Contohnya apa ya? Yesus suka memberi, Yesus murah hati. Berarti kita akan ikuti keteladanan Tuhan Yesus. Kita juga jadi orang yang murah hati. Yesus juga suka menolong. Berarti kita juga akan jadi anak yang suka menolong. Hari ini, pagi ini sudah menolong mama apa ya? Sudah menolong papahnya apa ya hari ini ya? Oh belum, masih direncanakan. Setelah ini ya dilakukan loh ya. Nah Yesus sudah meninggalkan banyak sekali contoh-contoh hal yang baik. Itu yang akan kita tiru, itu yang akan kita lakukan. Terus bagaimana ya kalau sampai gagal melakukan? Tadi ada yang gagal ya. Pertama Miss Kesia. Wah waktu melangkah tadi, lu kok beda dengan yang Mbak Lulis lakukan. Apa yang dilakukan? Iya, mengulangi lagi dari awal. Jadi sekalipun kita gagal melakukan firman Tuhan, kita segera bangkit lagi, lakukan lagi yang benar. Jangan lakukan yang salah lagi. Ya, segera bangkit lagi dan lakukan lagi yang benar. Nah, siapa yang setuju untuk melakukan firman Tuhan? Angkat tangan, jangan angkat kaki. Angkat tangan aja, dua-duanya. Wah, puji Tuhan. Semuanya setuju untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sepanjang Yesus hidup di dunia ini, Yesus sudah melakukan banyak hal yang baik yang harusnya kita kerjakan, harusnya kita lakukan saat ini. Terus bahkan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sampai pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, apa ya yang Yesus lakukan ya? Kira-kira apa ya? Ada yang pernah tahu, pernah dengar cerita ini? Nah, Yesus tidak segera kembali ke surga, kembali ke tahtanya, enggak. Yesus selama 40 hari tetap berada di bumi. Ngapain di bumi ya? Nah, rupanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Contohnya, Yesus menemui Thomas, nah, anak murid Yesus yang dia nggak percaya kalau Yesus bangkit. Yesus ketemu dengan Thomas karena Yesus mengasihi Thomas. Lalu waktu murid-muridnya berkumpul di satu rumah yang tertutup, semuanya tertutup, Yesus juga hadir di situ. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Wah, karena Yesus mengasihi murid-muridnya. Lagi nih, ada 2 orang sedang jalan menuju ke Emmaus. Waktu jalan ada ketambahan teman satu jalan juga ini. Mereka ngobrol-ngobrol lama, ngobrol sambil jalan. Nggak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Sampai Yesus membuka mata mereka, baru mereka sadar, loh dari tadi itu kita jalan bersama Yesus ya. Nah, ada lagi. Waktu murid-murid Yesus berada di pantai Danau Tiberias, Yesus juga berada di situ berkumpul dengan mereka. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Yuk tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Amin. Nah, hingga satu saat Yesus dan murid-muridnya juga orang-orang yang mengikut Yesus, mereka berkumpul di satu bukit. Kita lihat gambarnya ya, akan dibantu oleh Tante Susana. Ya, kita lihat gambarnya. Waktu Yesus, murid-murid juga orang-orang yang mengikuti dia, berkumpul di satu bukit. Nah, ini dia. Ada Yesusnya di sini. Ya, sudah kelihatan?
Nah, ada pengikut-pengikutnya di sini banyak sekali, nggak cuma 1, 2, 3 orang, ya. Nah, waktu ini belum terjadi corona, jadi nggak usah jaga jarak. Nah, semuanya berkumpul di situ. Nah, apa ya yang dilakukan mereka? Yesus waktu itu banyak sekali bercerita tentang kerajaan Allah. Nah, kalau mendengar cerita, orangnya responnya macam-macam ini. Ada yang melongo, ada yang melongo mendengar ceritanya. Ada yang benar-benar sungguh-sungguh mendengar cerita. Wah, yang rambutnya panjang, ini rambutnya disibakkannya biar telinganya ini kelihatan mendengar dengan jelas. Ada yang sambil ngantuk-ngantuk enggak ya? Ini yang di rumah sambil ngantuk enggak ya? Puji Tuhan, tidak ada yang ngantuk. Nah, waktu ini Yesus juga menceritakan, selain menceritakan tentang kerajaan Allah, Yesus berfirman kepada mereka, memberikan satu perintah kepada mereka, supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Jangan kamu meninggalkan Yerusalem sampai nanti janji Tuhan itu digenapi. Apa sih janjinya? Tuhan akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi perintahnya adalah tetap di Yerusalem sampai nanti Roh Kudus itu diturunkan. Nah, sesudah berfirman itu, nah seperti ayat mas kita, janji firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang bawa Alkitab, yang di sebelahnya ada Alkitabnya, sudah siapkan Alkitabnya siapa? Yuk dibuka dulu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, Alkitabnya dibuka, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Sesudah itu, ini bukan sulap, bukan sihir. Tiba-tiba, ya setelah Yesus berfirman, Yesus, loh kok tambah tinggi ya? Loh kok Yesusnya tambah tinggi ya? Loh naik lagi. Loh naik terus. Wah naik terus. Sampai awan-awan itu menutup Tuhan Yesus. Wah, ini bukan sulap loh, kok bisa ya? Nah, Yesus luar biasa. Dia terangkat ke surga seperti tadi. Awan menutupi sampai orang yang lihat itu, wah, pakai mata sendiri tuh nggak bisa melihat Yesus, kok nggak kelihatan lagi ya. Seperti tadi eksperimennya Profesor siapa ya? Profesor Doni dan Profesor Sam tadi ya. Sampai ada awan menutupi dan Tuhan sudah tidak terlihat lagi. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sampai mereka tidak menyadari juga ada 2 orang berpakaian putih di dekat mereka. Nah, 2 orang ini mengatakan, kenapa kalian masih melihat ke atas? Bukankah Yesus sudah terangkat ke surga dan ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Nah, luar biasa Tuhan Yesus. Sampai di akhir kisah hidupnya di dunia pun dia membuat hal yang luar biasa. Yesus naik ke surga, tapi dia menjanjikan akan memberikan Roh Kudus kepada kita semuanya. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, orang-orang ngapain mereka ya sekarang? Nah, apa mereka bubar jalan, langsung pergi semuanya pulang ke rumah masing-masing? Tidak. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa tadi? Siapa yang masih ingat? Perintahnya Tuhan apa? Iya, mereka akan berada di Yerusalem. Nah, mereka segera bergegas. Wah, jalan kaki waktu itu.
sampai ke Yerusalem. Mereka berkumpul di satu loteng rumah di Yerusalem. Nah, zaman itu terjadi stay at Yerusalem. Wah, hampir sama ya kayak kita ya. Sekarang namanya stay at home. Wah, mirip-mirip ini. Nah, stay at Yerusalem artinya mereka nggak akan pergi kemana-mana, akan tetap berada di Yerusalem. Nah, kalau kita stay at home berarti tetap berada di rumah, nggak kemana-mana. Apalagi ya yang mereka lakukan ya, selama mereka menunggu turunnya Roh Kudus yang nggak tahu kapan, apa yang mereka lakukan ya? Nah, mereka setiap berdoa, mereka menyembah Tuhan, ya, nggak ada yang sambil guyonan, nggak ada yang berdoa sambil makan. Gimana ya berdoa sambil makan ya? Wah, kecuali doa makan bisa ya. Nah, mereka setia berdoa, menyembah Tuhan. Mereka lakukan hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Yuk kita bandingkan sama apa sih yang dilakukan. Wah, Ibu Susana boleh kembali. Nah, apa sih yang dilakukan anak-anak zaman kekinian yang katanya anak kekinian ya. Wah, zaman now. Apa yang mereka lakukan selama stay at home ya? Halo Miss Evi. Waduh, tetet. Wah, lupa ini ya. Wah. Yang seperti itu kah yang dilakukan selama stay at home? Yes. Pagi, siang, sore, malam TikTokan. Oh iya, Miss. Aduh. Entah terus, apa lagi ya? Selain TikTokan ngapain lagi nih yang katanya anak kekinian? Anak kids zaman now. Wah, kids zaman now? Ngapain lagi ya di rumah ya? Main ML. Wow, Mobile Legends siapa yang juga ikutan? Ayo, apa lagi? Rebahan lah. Waduh. So pasti rebahan. Ini selama stay at home populasi kaum rebahan meningkat. Wah, rebahan lagi. is my life. Waduh, bahaya ya. Apalagi? Ngapain ya? Wah. Cetan sama pecer. Waduh, ini yang sudah mulai remaja. Ya, hati-hati. Nah, kita bandingkan selama masa penantian tadi, murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, mereka melakukan hal yang benar. Mereka sesuai dengan perintah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, menunggu turunnya Roh Kudus. Nah, waktu kita stay at home, waktu kita berada di rumah saja, nggak bisa belajarnya di sekolah, nggak bisa. Belajarnya di rumah ya Kak Karen ya? Iya. Wah, gimana rasanya? Rasanya belajar di rumah? Iya. Nggak garap PR. Waduh, padahal teladannya tadi melakukan hal yang benar. Nah, Nggarap. Oh iya, ternyata mengerjakan. Tadi cuma acting aja ya? Iya. Oke. Nah, kita meladani juga apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Mereka tetap melakukan hal yang benar, hal yang berguna, ya, yang berfaedah. Nah, jadi kita pun sama. Selama kita stay at home, kita juga akan melakukan hal-hal yang benar. Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, ya, satu, kita meladani apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Nah, kita bisa lihat, baca di Alkitab, apa saja yang sudah kerjakan, kita ikuti, kita teladani. Yang kedua, meladani murid-murid Tuhan Yesus selama masa penantian mereka menunggu turunnya Roh Kudus, mereka tetap melakukan hal yang benar. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini bukan cuma didengar, tapi juga untuk dilakukan. Ya, kita mau baca lagi ayat masnya. Nah, tapi kita mau ajak teman-teman yang tadi ya, kakak-kakak yang tadi ya, kita mau baca ayat masnya sambil nyanyi. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan Kak Revi. Luar biasa kan firman Tuhan hari ini. Luar biasa sekali. Yesus meninggalkan teladan yang baik bagi kita semua. Amin. Dan Yesus bilang kita akan terima kuasa. Ya kan? Seperti ayat hafalan kita hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Yuk kita baca sekali lagi deh. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Minta timbulin Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang di rumah masih duduk, boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sambil gerakan ya ayat ini. Hey, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Semuanya ditunggu ayat hafalannya sambil nyanyi, sambil gerakan, terus diupload. Nah, saat ini kita sudah menerima firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa biar firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, supaya firman itu yang menuntun hidup kita ya. Waktu kita tinggal di rumah, mungkin mager ya kan, kayak firman Tuhan tadi bilang. Contoh-contoh kalau kita di rumah mungkin tiktokan mulu, main mulu, Mobile Legend dan sebagainya. Tapi ingat firman Tuhan, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yuk kita mau berdoa, adik-adik di rumah boleh ambil sikap berdoa. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan dan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atas. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atas setiap kami Tuhan. Ke atasku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis
datang memenuhi setiap kita. Dia datang menolong kita. Dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Asalkan kita harus penuh Roh Kudus. Apa sih itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi yang dijanjikan Tuhan Yesus tadi. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Yuk Kak Rifi ajak buat adik-adik semua di rumah, kita berdoa. Kita mau minta Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus segarkan kami. Mungkin selama kami di rumah kami malas-malasan. Mungkin selama di rumah kami nggak tahu mau bikin apa. Tapi hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, kami penuh dengan Roh Kudus, kami terima kuasa dari Tuhan. Yuk adik-adik semua bersyukur kepada Tuhan. Ikutin Kak Revi bilang, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat Roh Kudus. Yang Tuhan sudah utus bagi kami semua. Dan kami mau merespon Roh Kudus itu masuk dalam hidup kami. Dan kami akan terima kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku Tuhan. Segarkanku. Roh Kudus yang manis. Lagi datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang segarkanku. Roh Kudus yang kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami telah menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami mau Tuhan melakukan setiap kehendak-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu dalam hidup kami. Di saat kami ada di rumah, di saat kami pergi kemanapun kami berada. Kami mau Roh Kudus ada menuntun hidup kami. Karena kami percaya ketika kami dipenuhkan Roh Kudus, kami akan terima kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu di hari ini yang membuat kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya pujian dan penyembahan kami telah naik menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang hari yang akan kami lewati. Biar Tuhan ada terus menuntun hidup kami. Kembalikan kami di minggu yang akan datang dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Dan kami mau lebih lagi bersemangat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.